Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang bisa kita ketahui ataupun yang tidak bisa kita ketahui, dan ini lebih banyak. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman dan petunjuk baik untuk kehidupan duniawi kita maupun untuk kehidupan ukhrawi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayat ini berada di ayat terakhir
dalam surat Al-Fath. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat yang menyertainya, dan orang-orang yang datang dan yang setia kepadanya. Yang mau saya muliakan, ayat ini dimulai dengan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Yang pernah kita sampaikan di forum ini bahwa ketika Nabi Muhammad, nama Muhammad disertai dengan kata Rasul atau Risalah, maknanya tidak ada lain kecuali kontennya kepada risalah dan agama. Dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Di sini ada dua pendapat bahwa subjek Muhammad, predikatnya Rasulullah. Pendapat yang kedua, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, itu subjek. Kemudian asyidda 'alal kufar dan seterusnya adalah predikat. Dengan dua pendapat ini nanti akan berbeda cara pandang dan memahami ayat ini. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya. Kata-kata ma'a menunjukkan bahwa sahabat dan orang-orang yang bersamanya itu sangat dekat. Dalam Al-Quran, orang-orang yang bersamanya itu terkadang menggunakan kata Al-Muhajirin, terkadang menggunakan kata Ansar. Ayat ini menghimpun dari makna-makna itu. Bukan hanya Muhajirin, bukan hanya Ansar, dan siapa saja yang datang setelah mereka. Karena kita juga ma'hu dalam konteks hari ini. Jemaah saya muliakan, dalam perspektif pendidikan, Muhammad adalah pendidik. Walladzina ma'ahu adalah para sahabat, baik Muhajirin maupun Ansar, dan kita semua yang bersamanya. Tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan dan melahirkan satu generasi yang dalam ayat ini akan dijelaskan dengan berbagai dimensi. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar, tegas ketika berhadapan sama orang-orang kafir.
tegas dalam ideologi, tegas dalam tauhid dan akidah, tegas dalam sikap, tegas dalam memperjuangkan agama. Kalau dalam surat At-Taubah, walaupun itu berhadapan sama orang tua, berhadapan sama anak, berhadapan sama kawan, berhadapan sama keluarga besar, dan itulah yang disampaikan dan dicontohkan oleh para salafus saleh kita, para sahabat ridwanullahu alaihim. Asyidda 'alal kuffar. Sikapnya, muamalahnya kepada orang-orang kufar seperti itu. Ruhama bainahum, saling kasih mengasihi kepada sesama mereka yang waladina ma'ahu tadi. Saling cinta mencintai, saling menghargai, seperti hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim kama sadil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang mereka dan dalam kecintaan mereka seperti satu tubuh yang kalau ada satu anggota yang sakit, maka yang lainnya akan merasa dengan bentuk tidak bisa tidur dan merasa demam. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin itu dia bersaudara. Sesama saudara, sesama orang mukmin dia berkasih sayang. Tidak menyebarkan fitnah. Mencintainya sama seperti dia mencintai diri sendiri. Ketika dia tidak mau dicaci, maka dia juga tidak boleh mencaci. Berbaik sangka. Nah, ini bagian daripada ruhama bainahum. Bukan dibalik. Sama orang kafir ruhama, sama orang-orang bainahum asyidda, sama orang kafir kompromi, tetapi sama orang mukmin walladzina ma'ahu tidak ada kompromi, tegas dan keras. Ini dua karakter yang dilahirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang bertolak belakang, tapi dua-duanya harus ada. Asyidda sama ruhama. Yang satu tegas, yang satu kasih sayang. Kedua-duanya satu sifat. Makanya tidak ada waw di situ. Asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Tidak ada waw, tidak ada pemisah di antara keduanya. Bahwa dua ini satu sifat yang terintegrasi, satu karakter yang tidak bisa dipisah-pisah. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Untuk keluar asyidda' al-kufar, untuk ke dalam sesama orang-orang mukmin ruhama bainahum. Ruhama bainahum supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Karena ruhama asal katanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ruhama, maka Allah akan berikan rahmat. Ketika sesama kita enggak ruhama, boleh jadi Allah mencabut makna-makna rahmat di antara kita. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum dua. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujjada.
Kalau tadi adalah performa muamalah, kalau yang ini adalah performa dalam ibadah. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka yang tadi walladzina ma'ahu ruk'an sujada, selalu ruku' dan selalu sujud. Ruk'an sujada ini jamak daripada roki' dan sajid. Satu orang roki', banyak ruk'a. Sajid, sujud. Sifat dua ini ketika digunakan dengan bahasa ruk'an sujada menunjukkan sujud dan rukuknya banyak. Orang yang tukang rukuk dan orang yang tukang sujud. Bukan hanya sekedar melaksanakan perintah untuk rukuk dan sujud, tapi enggak diperintah pun dalam hal-hal sunat dia rukuk dan sujud. Baik itu nanti terkait dengan urusan-urusan duniawi maupun urusan-urusan ukhrawi. Ruk'an sujada, selalu rukuk dan selalu sujud. Untuk menggambarkan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan kata ruk'a dan sujud. Karena inilah simbol daripada esensi salat. Rukuk itu adalah bentuk daripada ketundukan dan kepatuhan. Sujud itu adalah simbol penghambaan dan penyerahan diri. Setelah dijelaskan tentang performa ibadah, tarahum ruk'an sujud rabbihim minallahi wa ridwana. Mereka mencari ridha Allah, karunia dari Allah dan ridhonya. Ini adalah performa kejiwaan dan psikologi, bahwa setelah dia melakukan muamalah dengan orang luar, orang-orang kafir, muamalah sama orang mukmin, ruhama bainahum, dan mereka ruk'a dan sujud, semuanya itu dalam rangka untuk mencari karunia Allah, waridwana, dan ridhonya. Bahwa semuanya itu dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala tanpa pamrih. Karena mereka ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Fadlan itu anugerah yang tambahan dari yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang banyak, anugerah yang luar biasa, itu namanya fadlah. Min rabb minallahi wa ridwana, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua dilakukan untuk mencari ridha Allah. Kalau Allah enggak ridha, enggak dilakukan. Kalau Allah ridha, maka dia amalkan. Min rabbihim wa ridwan. Yang kelima, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada efek dari apa yang ia lakukan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak tanda-tanda dari wajah mereka itu bagian dari bekas-bekas sujud. Maksud min athari sujud ini bukan keningnya dihitamkan, bukan sengaja dibuat seperti itu. Tetapi min athari sujud itu bahwa dari
performanya itu nampak dia bekas efek pengaruh daripada sujud. Jadi yang tadi di atas, asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min rabbihim minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang yang fatuh, taat, santun, tegas, saling berkasih sayang, tunduh patuh, itu semuanya adalah bagian dari min athari sujud, dari pengaruh sujud. Kenapa patuh? Karena pengaruh sujud. Kenapa dia cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri? Karena pengaruh sujud. Min athari sujud. Apa saja nilai-nilai kebaikan yang dirasakan oleh orang lain, itu bagian daripada min athari sujud, bukan dibuat-buat. Jadi ruk'an sujadannya itu terpancar dalam perilakunya, dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, dalam akhlak dan etikanya. Sehingga ayat ini juga mengajak kita untuk menjadikan sholat ini, 5 waktu dan sunat-sunat lainnya, bisa mempengaruhi ucapan kita, tindak tanduk kita dan perbuatan kita. Kenapa? Karena yang ingin Allah jadikan parameternya adalah min athari sujud. Apa bekas dan pengaruh sujud bagi perbaikan perilaku dan karakter kita. Apa faedah dan efek positif daripada kita sering sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi karakter dan kepribadian kita? Jemaah saya muliakan, tentunya ini tidak kun fayakun, tidak tiba-tiba, tidak bisa dilahirkan begitu. Ada proses, ada pendidikan, dan ada masa. Makanya yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Yang seperti ini, karakter yang seperti ini, bukan kali ini, sudah ada dulunya di dalam Taurat dan di dalam Injil. Orang-orang seperti ini adalah sudah ada pendahulunya. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Perumpamaan mereka ini yang tadi, asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu bukan kali ini, tapi sudah ada perumpamaannya dalam Taurat dan juga perumpamaannya dalam Injil. Ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Karakter seperti ini sudah ada dalam Taurat dan sudah ada dalam Injil. Kenapa? Karena wahyunya sama. Yang menurunkan risalahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang beda nabinya sama umatnya. Tapi karakter yang ingin dilahirkan sama. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Yang ketujuh jemaah saya muliakan, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastawa ala suqih. Ini proses yang seperti ini butuh pendidikan seperti tunas.
tunas yang melahirkan batang. Kemudian batang itu dia menjadi besar, akarnya menghunjam ke dalam, batangnya menjulang ke langit, yang bisa melahirkan dahan-dahan dan daun-daunan serta buah yang lezat serta menyenangkan orang yang melihatnya. Yang seperti ini butuh masa. Kazar'in akhraja syata'ahu, seperti tanam-tanaman yang bermula dari tunas. Fastawa ala suqih, dan dia besar-besar, memberikan ketenangan, memberikan buah. Yu'jibu zurra', yang menakjubkan bagi yang menanam. Yang kita punya kebun, ini lebih enak kalau menjelaskannya. Begitu tanaman pohon-pohon itu besar, rindang, buahnya banyak, orang bisa berlindung di bawahnya. Ini kan membuat kepuasan bagi yang menanam, bagi yang punya. Dan di sini zurra itu dalam bentuk jamak, bukan satu. Karena zurra'nya itu adalah Rasulullah, para sahabat, tabi'in sampai kita hari ini. Itulah kita zurra'nya. Yang kedelapan, liyaghiza bihimul kuffar. Yang seperti ini, sosok yang seperti ini akan membuat orang-orang kafir itu jengkel, enggak senang, enggak suka. Karena mereka tidak pingin karakter yang 8 ini ada di satu orang, ada dalam satu generasi. Karena inilah yang nanti akan membangun peradaban, membangun kembali umat. Nah, ini semua wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah akan berikan, janjikan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa? 2, maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang maha besar. Usaha ini akan dibalas dengan maghfiratan, ampunan, dan juga akan dibalas dengan pahala yang besar. Jamaah saya muliakan, satu ayat ini menggambarkan kepada kita semua tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat dan yang bersamanya dalam melahirkan karakter-karakter yang baik. Baik itu karakter kepada orang lain, asyidda, baik itu karakter kepada sesama, ruhama. Kemudian punya performa ibadah yang bagus, tarahum ruka'an sujada, kemudian selalu ikhlas dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Dan ini semuanya adalah merupakan kesinambungan risalah dari risalah-risalah sebelumnya yang oleh Rasulullah Muhammad SAW ini disempurnakan dan dijadikan sebagai risalah abadi sampai hari kiamat. Tentunya kalau kita ikuti kurikulum dan konsep ini, Allah akan berikan kepada kita ampunan dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pahala yang besar. Inilah yang perlu kita jadikan renungan sebagai walladzina ma'ahu, orang-orang yang senantiasa bersamanya. Kita umat Muhammad adalah umat yang senantiasa bersamanya, mencintainya, menghidupkan sunnahnya, mengamalkan syiar-syiarnya, dan kita selalu mendakwahkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.